Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak mana Silestureng. Selamat datang kembali di channel Poleta Naogi. Silestureng, video kali ini saya akan membuat video sedikit tentang jalan tol. Terus ada beberapa jembatan monumental yang dibangun pemerintah Belanda 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Itu jembatannya sekitar 1 km tanpa penyangga yang tengah. Dan jembatan itu dibikin di luar. Setelah selesai itu baru diputar masuk ke dalam memakai rel atau ban. Bahkan nanti dikunci dan paten. Ya, dan itu jembatan untuk kereta. Ya. Oke, Silestureng, kita jalan, kita review dulu jalan tolnya. Oke. Oke, sekarang kita udah masuk jalan tol ini, Dek. Oh, depan lagi. Sekarang, nah kecepatan jalan tol ini tuh boleh dari 100 sampai 120. Di Belanda, Di Belanda 100 sampai 120. Salah satu kehebatan jalan tol di Belanda itu, kenapa susah sekali mencari jalan yang berlubang? Kan? Ya. Coba perhatiin jalannya. Ada nggak jalan yang berlubang? Tidak ada. Dan satu juga kelebihan di sini untuk apa? Untuk jalan tol di Belanda, yaitu gratis. Gratis ya. Dan biasanya jalan tol kenapa nggak boleh berlubang? Karena bayangkan dengan kecepatan mobil 120 km Itu per alasannya. jam. Ya. Kalau ada kecelakaan, biasanya tuh mobil hancur. Ya. Makanya tuh nggak boleh ada apa-apa di jalan, ada barang jatuh. Itu langsung biasanya karena kamera ada di mana-mana, mereka itu langsung ambil. Mereka langsung. Oh, itu juga sistem tilang di sini berarti Kabas ya? Ya, karena biasanya tuh kayak ada beberapa tempat kayak di atas ini ya, itu ada tulisan di atas, itu di belakangnya biasanya ada kamera. Oh, oke. Nah, itu biasa mereka tahu kecepatan mobil kita. Nah, biasanya sih nggak usah repot-repot. Biasanya tagihannya datang ke rumah. Langsung ya? Langsung datang ke Terus rumah. pembayaran juga langsung debit? Iya. Inkaso? Jadi Enggak, kita bayar sendiri. Kita biasanya dikasih waktu sekitar 3 bulan. Oke. Nah, jalan tol itu deh kayak begini nih, ada di luar nih, sebelah kanan itu juga disiapkan untuk ini tempat peristirahatan. Oh iya, ini yang sebelah kanan kita ini depan. Iya, biasanya kan kayak mobil truk apa segala itu mereka nggak boleh bawa mobil terlalu lama. Biasanya kalau nggak salah saya juga kurang tahu, cuman ada peraturannya 3 jam sampai 4 jam mereka harus berhenti. Harus istirahat. Ya. Nah, itu peraturan tenaga kerja yang untuk sopir truk yang ada di Belanda. Kita coba lihat jalan tolnya. Dan di sini kan setir sebelah kiri nih. Ya. Kita nggak boleh kalau di Indonesia inhalen. Nyalip. Nyalip itu dari sebelah kanan. Ya. Kalau nyalip dari sebelah kanan itu biasanya dendanya lumayan. Kemarin saya baca itu ada peraturan barunya itu sekitar 250 euro dendanya. Wow. Sekarang pertanyaannya, loh bagaimana mereka tahu kita nyalip kanan? Nah, itu dia. Polisi di sini nggak pernah kelihatan, tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Kadang-kadang dia pakai mobil biasa, ternyata di belakang kita itu ada polisi ada di mana-mana dengan bawa kamera. Ya. Atau di atas ini kayak di atas itu ada kamera. Ya, tadi saya sempat lihat tuh ada di belakang. Nanti saya perhatiin tuh di beberapa tempat itu selalu ada kamera. Jadi kalau ada kecelakaan atau ada apa itu, mereka dari pusat bisa nutup itu jalanan, kan dia tahu tempat ini ada kecelakaan ditutup. Nah, makanya di atas itu coba lihat. Itu ada warna hitam kan? Ya. Nah, itu biasanya kalau itu ditutup, kita ada tanda kali, kita nggak boleh, kita harus ke kiri atau ke kanan itu ditutup. Nah, di samping di atas itu ada kamera tuh. Nah, ini ya yang samping biru ini. Yang samping biru itu kamera tuh. Oh. Tapi itu bukan kamera kecepatan, itu hanya kamera untuk melihat situasi di jalan tol. Oke. Ya. Nah, sekarang ini kecepatan mobil sudah 120. Nah, biasanya sih kalau 120 itu enggak berasa biasanya. Enggak. Ini kayak di atas nih ada lagi kamera. Ya, sebelah kanan nih ya. Iya. Nah, sekarang coba perhatiin ada nggak jalan berlubang di sini. Nah, ini juga kecepatan 120 itu mobil kayak kecepatan 50-60. Iya ya, padahal cepat sekali. Udah cepat sekali nih. Sudah cepat sekali. Makanya itu salah satu kejelekannya Belanda, jalanannya bagus tapi kita dilarang balap. Ya. Kita nggak boleh balap deh. Nggak. Dan nyalip nggak boleh dari kanan ya? Nggak boleh, kecuali dalam keadaan macet boleh, tapi kalau kondisi begini tuh nggak boleh. Ya. Nah, makanya tuh salah satu ininya di Belanda itu polisi kita nggak pernah lihat, tapi ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Nah, itu ada jembatan di depan deh. Ini jembatan kereta yang dibangun 6-7 tahun yang lalu sekitar itu. Nah, itu dibangunnya di luar. Nah, nanti kita lihat di sampingnya. Oke. Nah, setelah jadi itu baru jembatan itu ditarik masuk ke dalam. Nah, buat teman-teman Silestureng mungkin yang mau lihat, itu di YouTube juga ada bagaimana cara mereka bikinnya, terus
bagaimana waktu jadi itu jadi pada saat dimasukin ke dalam itu Sabtu Minggu. Nah, jalan ini ditutup. Ke jalan alternatif lain. Alternatif yang lain. Termasuk orang Belanda sendiri tuh banyak yang datang nonton karena memang spektakuler ini. Ya, momental sekali ya. Momen ya. Nah, ini jembatan kereta sebenarnya itu jembatan itu kayak digantung. Ya. Jadi nanti kita lihat itu benar-benar tidak ada penyangga tengah dengan jembatan jaraknya sekitar 1 km. Itu 1 kilometer ya? 1 kilo ya. 1 kilometer ya. Nah, di sampingnya itu dibangun setelah dia jadi, itu dia pakai ban, baru dia putar masuk ke dalam. Setelah dia di dalam, itu baru dikunci sama dia. Okay. Nah, ini dia jembatannya. Bagus ya? Coba Masih kita ketutup lihat. kita. Oh, iya. Nah, ini dia. Nah, ini jembatannya. Coba perhatiin, ada nggak penyangga tengahnya? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Tidak ada ya ini. Nggak ada. Nah, Jadi tidak ada sistem penyangga. gantung, dan yang lewat di sini sebenarnya kereta ya. Ya. Itu jembatan kereta. Dulu di samping sini ada yang lama, tapi ada penyangga tengahnya. Nah, ini yang dibangun baru nih. Ini yang baru ya? Ya. 1 kilo ya? 1 kilo. Wow. Nah, kalau itu biasanya ini kereta dari Almere yang mau ke Amsterdam atau mau ke Busung. Oke. Ya. Ya. Nah, sebelah kanan ini adalah pertanian ya, apa namanya, peternakan. Boerderai. Peternakan, boerderai orang Belanda bilang. Nah, bagusnya lagi peternakan ini, mereka lepas sapinya di situ, sapinya nggak akan lari. Ya. Jadi itu nggak punya pagar, yang ada hanya dibatasi oleh air. Nah, itu ya yang kadang saya perhatiin itu Kak Bas. Jadi adanya air, jadi hanya pintunya tuh cuma satu pintu. Satu ya, pintunya ditutup. Sisanya itu pakai air. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan nih, pom bensin nih. Itu mobil-mobil truk pada berhenti untuk istirahat. Okay. Nah, biasanya mobil truk itu kan ada itu di belakangnya sopirnya itu ada tempat tidurnya di situ. Oke. Nah, di tempat lain ada juga beberapa pom bensin yang menyediakan buat sopir truk yang mau mandi. Di pom bensinnya. Pom bensinnya itu disiapin kamar mandinya, terus yang mau mandi, terus mau tidur di situ. Dan bagusnya itu aman. Oke. Itu aman. Itu juga karena di sini mungkin juga supir truk Kak Abbas tidak hanya antar kota, tidak hanya antar provinsi, tapi antar negara juga. Ya, memang antar negara, banyak yang antar negara. Oke. Makanya kayak sopir dari Poland atau dari Prancis atau itu biasanya berhenti di pom bensin, dia tidur kalau malam di situ. Oh ya. Karena kan salah satu kelebihannya mereka, sopir itu nggak bisa main-main karena dia tahu, dia bisa berhitung berapa lama itu ditempuh. Betul. Nah, kecuali kalau ada macet, itu biasanya juga perusahaan tahu, karena kan ada laporan itunya. Ya, Kayak Google Map, ada itu, mereka bisa tahu. Nah, makanya juga orang-orang sini kan memang jujur, nggak itu ya di sini bermain-main kayak begitu. Nggak bisa bermain dengan waktu, nggak Ya. bisa bermain-main dengan laporan atau Ya. segala macam. Betul. Semuanya itu sudah sistematis, Ya, sudah. ya. Karena sistem mereka sudah bagus ya. Betul. Sekarang kita mutar arah, mutar balik, kita nanti mampir di pom bensin itu sambil minum kopi. Nah, kalau kopinya memang enak deh karena memang kopi yang dibikin, dan kopinya itu baru di apa namanya? Baru digiling. Nah, ini apa? Lokasi jalan tol tempat pemutaran di Belanda. Itu jalannya mulus sekali kan? Ya. Dan tanpa ada ini ya, pos penjagaan tol yang harus kita tap bayar. Di sini free. Tapi free-nya itu kita juga bayar pajak. Nah, mobil itu Kak Bas yang saya tanyain, sebenarnya dari mana sih kalau sampai kok bisa jalan tol di sini gratis? Nah, sekarang kita bayar pajak mobil per 3 bulan atau per bulan. Tergantung sih kita mau bayar per 3 bulan atau per bulan. Betul. Nah, terserah. Kalau saya sih lebih memilih biasanya per 3 bulan. Per 3 ya. Nah, Oke. Untuk ukuran biasanya tuh mobil itu pajaknya dilihat dari mobil itu mobil mahal apa mobil murah. Nah, semakin murah itu biasanya juga pajaknya semakin minim ya. Minim, dan itu biasanya dilihat dari cc-nya. Nah, saya pernah punya mobil murah. Itu pajaknya itu sekitar 50 euro per bulan. Murah ya? Murah. Nah, kalau mobil-mobil yang mahal itu kayak BMW, Mercy, Audi itu bisa sampai 200 sampai 350 per kuartal per 3 bulan. Per 3 bulan. Bayangkan kalau penduduk Belanda itu sekitar 16 juta dan semua orang punya mobil. Hampir semua di Belanda orang punya mobil ya, karena mobil itu kan bukan barang prestis. Bukan di sini. Di sini kebutuhan. Taruhlah 16 juta kita ambil, ternyata yang orang dewasanya 10 juta. Setiap rumah tangga 10 juta punya mobil, dan rata-rata mereka punya 2 atau 3 mobil. Bayangkan berarti ada sekitar 10 kali
taruhlah 3 mobil. Ya. 10 kali 33 berarti kan 30 juta. Ya. Bayangkan kalau dikali 30 juta dikali, ambil yang paling kecil, 50 euro sebulan. 30 juta kali 50 euro. Berarti sudah 150. 150. Ya, 1.500. Enggak, 30 juta. Betul. 30 juta dikali 50. Berarti kan 150 juta. 150 juta. Hanya penghasilan pajak dari mobil. Dari mobil. Oke. Belum yang beli bensin. Yes. Beli bensin keluar 21%. Ya. Oke. Beli alat-alat mobil Ya, betul. 21%. Masuk bengkel 21%. Kemana duit itu? Itu semua lari ke pemerintah. Makanya pemerintah bisa bangun jalan yang bagus. Betul. Karena memang itunya nggak dikorupsi. Nah sekarang cuci mobil di dalam sana Oh ya, 21% ke pemerintah lagi. jatuh lagi. Oke, kita mampir ternyata beli makanan di sini, beli kopi 9%. Kemana duitnya? Ke pemerintah lagi. Makanya pemerintah Belanda itu kaya. Ya, Karena kayak memang akan pajak. betul-betul pajak dikelola. Nah, sekarang kita sudah di tengah jalan tol. Ini di belakang sini jalan tol deh. Ya, belakang sana yang ada truk-truk ini jalan tol. Ya. Nah ini truknya, mereka lagi istirahat. Ya. Nah itu di belakang sopir itu biasanya mereka punya tempat tidur. Mereka punya Bang bed. bunk bed ya. Dan mereka bisa tidur situ dari malam. Pokoknya ini benar-benar tempat peristirahatan. Nah, coba lihat. Ya. Tempat peristirahatannya sangat bersih. Bersih. Dan selalu akan sediakan meja untuk ini ya. Ya, untuk makan, meja untuk makan karena mungkin mereka juga mumet ya, terus-terusan di Ya. gitu. Nah makanya biasanya kalau kita keluar negeri liburan deh, kita selalu bawa nasi. Jadi kita mampir di jalan tol, kita makan bener. Piknik. Piknik, bener-bener piknik. Ya, Jadi, karena memang di situ letak kenikmatannya dengan pikniknya. satu juga kita nggak bisa lepas nasi ya. Iya, saya selalu bawa nasi di. Susah hidup tanpa nasi deh. Tertukar deh. Ini punya Saya kabar. bukan penggemar Sokomelek deh. Coba kita rasain dulu kopinya. Nikmat. Oh ya. Bismillah. Yummy. Tapi saya lihat di sini KB, Hah? ini nggak cuman untuk pom bensin, tempat beli makan, Ya. tapi di sana juga ada untuk pengisian listrik yang Ya. mobil yang untuk pakai mobil listrik. Untuk Karena di sini listriknya, juga ya. sekarang udah mulai banyak ya. Coba kita shoot dulu sebentar. Ada dulu situ nggak apa-apa. Uh-huh. Kita shoot dulu yang tempat pengisian Listrik. listrik. Nah, ini kan ininya nih, pom bensinnya sebelah sana tuh. Nih. Ya. Terus yang di sebelah sini, nah ini dia nih. Ini buat mobil listrik. Buat Mereka mobil bisa berhenti listrik. di situ. Ya. Nanti mereka ngecas, baru mereka berangkat lagi. Nah, Oke. yang sebelah kanannya ini itu adalah tempat Pencucian mobil. Nah, kalau yang ini adalah kafenya, bisa beli kopi, bisa beli roti, apa segala untuk makan siang atau untuk makan malam juga bisa. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu obrolan kita sambil kita makan itunya. Minum Namanya coklat ini, hangat. apa namanya kalau namanya apple flap. Oh ya, apple fluff. Apple flap. Isinya ini apel. Ada lagi ilmu baru, tapi mungkin bermanfaat buat saudara-saudara kita yang suka bercocok tanam atau yang suka menanam pohon. Ya. Mau tahu nggak? Nggak. Ini ada di belakang. Apa sih fungsinya karet itu? Oh ya, itu untuk penyangga bukan? Ini kan pohon ini ditanam sudah besar, itu Ya. dipindahin. Nah, gunanya karet itu kalau terjadi angin dia akan stabil. Oh, nggak goyang. Jadi nggak bakalan keangkat deh. Coba kita ambil videonya ya. Coba ini. Tapi ini kayaknya udah lama dan udah Udah lama. siap. Ini biasanya siap tanam nanti berarti diambil, ya. Karena kan ini udah selesai nih. Ya, Nah, ini kan nanti diambil. Nah, itu karet itu. ya. Nah, Nah. biasanya sisi kiri sama sisi kanan. Jadi kalau terjadi angin kencang, itunya nggak goyang. Apa namanya? Batang. Alatnya. Oh, akar. Akarnya nggak goyang di bawah. Karena Oh, kan dia oke. ditahan di atas. Nah, ini setiap pohon yang dipindahin yang besar biasanya seperti ini. Saya dulu Karena, tanya, iya. kenapa kok pakai begini? Oh, ternyata itu fungsinya untuk menahan dia. Di sana ada satu. Iya, ada itu di sana. Karena ini kan kalau begini kan akarnya belum kuat. Belum. Nah, ini udah kuat ini karena dia sebentar lagi biasanya dia lepas itu. Dan di sini rata-rata pohon memang kalau untuk tanam taman maksud saya
Rata-rata memang udah jadi pohonnya udah besar, baru ditanam di tamannya Kak Abbas ya, baru rata-rata. dimulai. Jadi memang mereka nanamnya di luar. Betul, Baru betul. dia ini setelah besar baru makanya lihat pohon-pohon di sini tuh rapi sampai ukuran panjangnya aja tuh Rata gitu, hampir rata. Dan besarnya pohon hampir rata-rata sama. Sama, karena memang disesuaikan dan itu tadi ditanamnya di luar. Baru Setelah dibenahi. jadi Ya. benahi di sini. Makanya pohon di Belanda itu ini kayak orang berbaris. Iya, Pohon aja diatur jarak ininya, dan biasanya beberapa tahun kemudian mereka kontrol ini sudah harus dipotong atau gimana. Memang mereka untuk lingkungannya. Jadi ini negeri paling teratur di dunia. Sistemnya udah jelas ya. Ya. Kita makan dulu sebentar lagi. Lumayan lapar, dingin. Nah, Kak Abbas, kalau di sini di Belanda saya nggak pernah nemuin yang namanya tambal ban gitu. Gimana tuh Kak Abbas? Nah, tambal ban ini mereka kan rata-rata mobilnya tubeless, Ya. langsung ditembak. Sekarang persoalannya bagaimana kalau dia bocor di jalan? Nah, biasanya mereka punya baterai. Terus kata dia, ya kan tidak semua orang bisa ganti ban mobil. Nah, mereka punya perusahaan itu namanya ANWB. Nah, itu fungsinya kita biasanya kayak lead sama mereka jadi member. Itu saya bayar sekitar 150 per tahun. Nah, apapun, semua yang emergency mereka ganti. Kita tinggal telepon, dia datang ganti ban, mobil bocor, ban bocor apa segala. Jadi kita tidak perlu melakukan semua hal karena mereka jadi mereka orang berbagi bagian pekerjaan. Semua orang punya keahlian masing-masing. Betul. Makanya di sini berputar. Ya. Tukang listrik tidak bisa jadi tukang las. Enggak. Masing-masing karena dia punya sertifikat. Mereka benar-benar sekolah. Makanya di sini lapangan pekerjaan terbuka di setiap bidang orang masing-masing. Profesionalitasnya terjaga ya. Ya. Karena kan yang jadi masalah juga seumpamanya tukang listrik nih. Dia tukang las terus memperbaiki listrik. Ternyata kan itu kan bukan bidangnya dia. Bukan. Dia nggak punya ijazah. Nah, kalau terjadi kebakaran, siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, betul. Nah, makanya mereka benar-benar sekolah untuk tukang listrik, tukang las, itu semua pekerjaan yang kita anggap buruh kasar itu tidak segampang yang kita bayangkan. Mereka harus sekolah. Mereka ada di sini harus ada diploma ya. Harus ada ijazahnya. Jadi Ya. begitu. Sambil kita makan lagi. Sama jalan tol di sana kan bersih itu jalan tolnya. Ya. Itu ada mobil pembersih berarti ya tiap hari-hari yang ini. Nggak ada sih, memang negaranya bersih. Dan kita juga Bagaimana mereka mau dibersihin? Nggak ada sampah yang berserakan kan? kitanya juga malu ya. Ya. Dan nggak ada orang buang sampah di jalan. Nggak ada. Itu kalau kita buang apa-apa di jalan itu dianggap asosial, dianggap nggak beretika, namanya beretika ya. Contoh ini kita minum kopi nih, makan. Ini kan nanti ada sampahnya. Ya. Itu mereka di samping kita udah nyiapin bak sampah. Nah, orang-orang di sini memang dididik untuk melakukan kebersihan, menjaga kebersihan. Jadi nggak perlu ada tukang bersihan datang tiap hari bersih, karena pasti selalu bersih. Ada mungkin yang datang itu sekali sebulan apa 2 kali sebulan kalau ada yang, tapi kan tidak perlu banyak pekerjaan. Kontrol. Contoh kayak adik makan di restoran sini yang kayak McDonald, Kentucky, kan nggak ada yang datang ngambil ininya. Tidak, kita harus bersihkan sendiri. Kita harus bawa sendiri ininya, masukin di bak sampah, terus itunya tempatnya disimpan di tempatnya, nanti mereka ngambil. Jadi mereka memang diajar untuk bersih, dan saya akui memang orang Belanda itu orangnya bersih. Ya. Rumahnya juga bersih-bersih. Kering ya? Kering. Ya. Enggak. Nah, mungkin obrolan hari ini cukup sambil kita menikmati udaranya juga lumayan, udah mulai Enak. matahari. Ya, tadi pagi. Tadi dingin. Wah. Udah masuk musim musim gugur. Bugur. Dingin. Oke, Silesturang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, seperti video-video sebelumnya kita memang harus ada sisi edukasi. Ya, kita berusaha membuat konten-konten yang ada nilai edukasinya, ada nilai pendidikannya. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Silesturang yang lagi menonton. Contoh kayak tadi kita bikin video tentang bagaimana mereka menanam pohon, terus ada karet di sampingnya, itu salah satu contohnya. Terus bagaimana mereka menjaga kebersihan, bagaimana mereka menyiapkan untuk sopir-sopir truk untuk beristirahat, disiapkan tempat
Makanya meja kayak begini, terus tempat mandinya apa segala. Ya. Oke deh, Ya. kita tutup. Terima kasih Kak Bas. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.